Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semuanya. Di video kali ini kita akan belajar lagi tentang tema 2, subtema 2, muatan SPDB. Nah, kali ini kita akan belajar tentang properti tari dan gerak tari. Namun sebelumnya, kita awali terlebih dahulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya anak-anak semuanya, kita akan membahas tentang properti tari dan gerak tari. Apa itu? Simak videonya sampai akhir. Nah, anak-anak, apa saja yang ada dalam tari ya? Tari itu unsur utamanya adalah gerak ya. Jadi tari itu adalah unsur utama adalah gerak. Kemudian ada juga unsur penunjang. Unsur penunjang ini ada make up, tata rias, kemudian tata busana, iringan musik, tata lampu, panggung, dan tema. Ini unsur pendukung dari tari, ya. Jadi unsur utamanya adalah apa? Gerak. Unsur penunjangnya adalah tata rias tadi, tata busana, dan musik. Serta tema ini adalah unsur penunjangnya. Dan yang tidak kalah penting yaitu properti. Nah, properti itu apa? Misalnya contohnya ada kipas, topeng, piring, selendang, tombak. Nah, kita pelajari anak-anak. Apa yang dimaksud dengan properti tari ya? Properti tari adalah alat atau benda yang digunakan sebagai pelengkap pementasan tari. Ini berguna untuk menambah makna dan nilai keindahan gerak tari. Oh, berarti alat atau benda yang digunakan saat pementasan tari. Ya, ini gunanya untuk apa? Menambah makna dan nilai keindahan gerak tari. Jadi tadi ada topeng, ada kipas, ada piring tadi ya yang dimaksud properti. Nah, fungsi properti tari adalah memperindah tari. Yang pertama. Yang kedua, memperjelas gerakan. Berikutnya adalah mendeskripsikan tema tari. Jadi, yang pertama memperindah tari, memperjelas gerakan dan karakter gerakan, dan mendeskripsikan tema tarian. Properti tidak termasuk kostum ataupun panggung ya. Jadi di luar kostum dan panggung. Contohnya apa? Kipas. Nah, ini payung, tombak, panah, topeng, dan selendang. Ini contoh dari properti tari. Nah, ini yang pertama adalah contohnya tari piring ya. Berasal dari mana? Berasal dari Sumatera Barat. Nah, properti yang digunakan piring. Nah, itu yang di bawah tangan kanan dan tangan kiri ini adalah properti ya. Properti tari piring. Nah, seperti namanya tari piring, maka propertinya apa? Piring. Nah, ini contohnya anak-anak. Yang kedua, tari topeng ya. Beberapa tari topeng yang ada di Indonesia misalnya tari topeng Betawi ya. Ada tari topeng Dayak, Bali, Cirebon, dan Magelang. Nah, properti yang digunakan apa? Properti yang digunakan adalah topeng. Nah, ini bisa dilihat gambarnya anak-anak. Ini ya, menggunakan properti topeng. Ada yang topeng berwarna putih, ini berwarna merah. Nah, jelas ya anak-anak ya, properti tari. Selanjutnya contoh yang ketiga adalah tari serimpi. Berasal dari mana anak-anak? Ya, dari wilayah kita yaitu Yogyakarta. Ya, serimpi berarti 4. Karenanya tari serimpi diperagakan 4 penari. Nah, tari serimpi ini properti yang digunakan seperti cundrik atau keris kecil, jemparing atau panah ya, dan tombak pendek ya. Jadi properti yang digunakan cundrik, keris kecil, jemparing atau panah, dan tombak pendek. Ini bisa dilihat. Ya, di sini gambarnya tidak menggunakan itu ya, menggunakan selendang ya.
Oke. Nah, apa itu gerak tari? Adalah suatu posisi atau sikap anggota badan saat menari, anak-anak. Beberapa ragam gerak tari ini ada gerak tari klasik, gerak tari kerakyatan, dan gerak tari kreasi baru. Ya, tadi kita membahas properti, sekarang gerak tarinya. Jadi posisi atau sikap anggota badan saat menari. Nah, yang pertama adalah gerak tari klasik. Nah, kalau dilihat katanya klasik, maka ini tentunya zaman dulu ya. Nah, tari klasik itu cari zaman dulu yang ditarikan lagi. Ini banyak menggunakan gerak tari murni yang telah diperhalus. Ya. Tema gerakan meniru gerakan kegiatan manusia atau perangai hewan. Misalnya tari topeng ya. Ini gerakannya halus ya, diperhalus. Ya tadi gerak tari klasik ya. Yang kedua, gerak tari kerakyatan. Nah, ini meniru kegiatan emosi manusia sampai perangai binatang. Bersifat imitatif dan ekspresif. Ya, imitasi itu tiruan. Ya. Imitatif dan ekspresif. Dari ekspresi itu raut muka. Contohnya Reok Ponorogo ya. Ya, ini adalah contoh gerak tari kerakyatan. Yang ketiga, gerak tari kreasi baru. Nah, kalau kreasi baru pasti gerak tarinya perpaduan beberapa ragam gerak tari tradisional menjadi bentuk baru ya. Biasanya dinamis, ya, bergerak dan energik ya, energik ya. Contohnya tari saman, tari kupu-kupu ini contohnya dari gerak tari kreasi baru. Itu tadi anak-anak ya, gerak tari kerakyatan, klasik, dan gerak tari kreasi baru. Nah, persiapan dan pertunjukan tari. Yang pertama adalah memilih dan menentukan bentuk karya tari. Ya, bentuk karya tari ada 3 tadi. Tari tunggal, tari berpasangan, dan tari berkelompok. Ya. Tunggal itu sendiri, tari berpasangan berarti berdua, dan tari kelompok jadi beberapa orang. Yang kedua adalah menentukan jumlah penari. Nah, apakah berapa jumlahnya misalnya sesuai dengan temanya ya. 2, 3, 4, 5 atau banyak gitu ya. Dan yang ketiga adalah menyiapkan unsur-unsur tari, misalnya musik iringan, ini disiapkan, siapa yang mengiringi, tata rias, tata busana, properti, dan tata panggung. Nah, ini yang diatur dalam persiapan pertunjukan tari. Nah, itu tadi anak-anak ya, tentang properti tari dan gerak tari. Untuk tugas kalian, silahkan kerjakan ayo bereksplorasi ya, mozaik 5B halaman 85 sampai 86. Nah, silahkan nanti kalian kerjakan di buku tulis sampul putih jawaban saja ya. Jadi mengerjakan ayo bereksplorasi mozaik 5B halaman 85 dan sampai 86. Nah, oke anak-anak, selamat belajar. Pak Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.